barulah ulama-ulama di seluruh dunia maju dalam Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ditulis oleh Hay'ah As-Sufra Al-Malikiyah. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Makkah tahun 1365 Hijrah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Makkah, di mana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram Makkah yang tempatnya sangat masyhur dekat Babu Salam. Setelah Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah, mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Qutaibiyah, kemudian dilanjutkan di Rusaifah. Keduanya masih di kawasan kota Mekah. Qutaibiyah itu digusur pelebaran Masjidil Haram ini. Dia Qutaibiyah itu hilang. Yang tinggal ini Rusaifah. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekadar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhajus Shawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau masih di Madinah. Beliau pembayan sama Abi Umar. Jadi bininya jadi bini Abi Umar, karena dia kakak. Nah, dan beliau termasuk gurunya Abi Umar. Beliau biasa 2 jam sebelum subuh tu iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi kalau dia mencarinya di Madinah, kalau ke tempat beliau susah, tamu banyak. Nah, tapi kalau di Masjid Nabawi tinggal cari saya. Ada orang pakai apa namanya? Tidak loh. Ya, tadi kepalanya, kemudian daki arah Raudah. Hanya duduk di sini lagi. Nah, itu beliau. Jadi kalau ketika 2 jam itu tidak bisa ngecek beliau. Ya, kalau masuk zikir kafi ya. Hanya duduk sampai ke orang azan. Nah, azan itu barunya ke beliau subuh. Nah, itu selesai subuh barunya balik ke pondok. Jadi ulama sepuh ini yang ada di Saudi itu beliau lah yang paling tua. Beliau muftinya Madinah. Yang tadi mau kecil, bapak ketiga. Bapak yang menyebabkan kamu lahir ke dunia, kemudian mertua, kemudian yang mendidik, memberi ilmu. Nasab Abuya Al-Maliki bersambung hingga kepada baginda Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disebutkan kata Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah SAW. Wajib untuk kita muliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid At-Tibai. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Mereka para ahlul bait Nabi adalah manusia yang suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Mazhab Abuya Maliki, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermazhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya mazhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermazhab Syafi'i untuk mengajari fikih mazhab Imam Syafi'i. Manhaj atau metode metode Abuya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Beliau lebih mengutamakan santun. Kemudian, tapi beliau tidak bisa mendiamkan kezaliman. Di tahun 90-an itu debat Joe Mufti Saudi. Sia yang kalah hukuman pancung. Tahu tangan raja. Nah, menjelang debat itu Abuya Al-Maliki mendatangi
sadu ulama di seluruh dunia kok. Sadu ini datangi. Mau di barat, mau di timur, sadu ulama didatangi minta doa. Nah, ulama-ulama yang memang pantas didatangi. Begitu debat, ulama mufti Saudi kalah. Harusnya kan dipancuang tuh. Dia hukumannya tidak jadi dipancuang. Dan beliau debat tuh lah bawa kain kafan. Abu Yahya. Jadi ini lembut, tapi kalau ada kezaliman tidak bisa. Ya, jadi tidak lembut-lembut anu saja. Habib Umar itu kan lembut tuh. Coba dengar ceramahnya. Kalau yang lah tentang kezaliman tentang apa? Tidak ada lagi suruhnya. Hilang saja Habib Umar. Jadi metode itu bentuk itu. Maka Habib Rizik lah diumumkan sama Buya Maliki, Habib Rizik itu anak amu. Jadi Habib Rizik itu anak dari Buya Al-Maliki. Dan itu diumumkan. Maka patang itu yang majlis gelar Asadullah wa Rasulih. Inna Allah dan Rasulnya itu anak Abu Yan Maliki. Kan banyak beredar di YouTube tuh. Ayahnya sendiri Abu Yan Maliki nama dia tentang Habib Rizik. Kemudian tarbiyah, manhaj tarbiyah Buya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Asani dalam santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam beliau. Buya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Aku mendahulukan mengajar akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Dalam kitab hikmah Buya Al-Maliki yang lain beliau mengatakan seseorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya semata jika tidak disertai dengan akhlak dan moral yang baik. Buya lebih mengutamakan hikmah, melayani tanpa pamrih daripada ilmu. Santri pengkhidmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Jadi santri yang hebat kalau tidak ada hikmat bagi dia khidmat itu yang lebih hebat. Meletakkan ilmu dapat diperoleh dengan cara yang mutlak dan barokahnya dapat diraih dengan cara berkhidmat, sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adanya restu dari sang guru. Karya Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Asani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman ahli sunnah wal jamaah. Karya-karya Buya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak maupun yang masih berupa maktutat atau manuskrip. Di antara karya Buya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahim Yujibu An-Tusahah, paham-paham yang harus diluruskan. Sebenarnya kitabku setelah kitab Sirah Nabi wajib ada di rumah kita. Yang membuat sadar orang-orang salafi itu rata-rata kitab itu. Kalau baca kitabku, hilang salafi. Amanah pada bulan Syawal 1433 Hijrah atau bertepatan dengan Desember 2022, Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Asani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Buya memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat dari Buya Sayyid Ahmad putra beliau. Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1444 Hijrah atau bertepatan dengan 5 Maret 2003, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Semua santri Buya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dan berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama Hay'ah As-Safwah. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional Mukernas tahun ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'ah As-Safwah Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Safwah yang berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'ah As-Safwah Al-Malikiyah berada di Jalan Dayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Buya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang atau niqabah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdaftar kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Karomah Buya di antara sekian banyak karomah Buya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Asani tidak bisa dipungkiri siapapun agar doa dan permohonan Buya kepada Allah. Memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Asani wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijrah atau 30 Oktober 2004. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab
dan ditunggu oleh para santri beliau. Semoga kita sebagai santri dan pecinta Buya Al-Maliki selalu mendapat barokah dan madad Buya Al-Maliki. Al-Fatihah. Jadi sesudah hendaknya menyolatkan beliau. Sesudah hendaknya maka tampil pamannya Syekh Ali Jaber, Baduwo sama Syekh Subayil yang menjadi imam untuk salat Abu Yaman. Bayangkan bulan Ramadan puasa, jadi disolatkan jenazah. Jadi kosong Masjidil Haram yang tarawih, orang habis ke kubur saja. Itu satu-satunya keadaan waktu beliau meninggal itu Masjidil Haram itu kosong. Tidak para orang yang tarawih. Jadi orang nak dia tarawih nah, mantan ke kuburan. Dan itu jutaan orang. Nah, belum pernah terjadi. Waktu itu Raja Abdullah masih putra mahkota. Maka diutus di ayahnya Raja Fat untuk datang ke rumah Abu Yalman. Jadi belum pernah dalam sejarah kerajaan Saudi ulama meninggal kemudian kerajaan takziah. Belum pernah. Barulah Abu Yalman. Dan dibukakan jalan, dikawal oleh polisi. Luar biasa. Belum pernah terjadi. Sejak Saudi maka sampai Abu Yalman. Dan selama seminggu berita tentang kematian itu keluar dari kabar. Jadi ikannya diboikot tuh, tidak boleh apa segala macam. Nah, jadi hari itulah orang basuhnya banyak dan tobat masal dari Salafi Wahabi. Jadi Imam Ahmad di hari meninggalnya 2 juta orang Islam. Imam Ahmad meninggal, harinya disolatkan tuh 2 juta orang Islam. Abu Yahya Maliki meninggal, banyak Salafi tobat. Nah, dan beliau ketika di kuburan tuh Habib Ali Al-Jufri turun. Nah, pas di dalam tuh pingsan. Nah, Nabi yang nunggu di bawah. Nah, karena ada puasa tahun petang pas sama subuh tuh, ada Habib Yahya tuh yang membagikan salawat tuh. Saya baca salawat tuh, itu kalau yang mati Nabi yang menunggu di kubur. Sederhana. Salawat masih dapat. Salawat itu dalam kitab Sawarikul Anwar. Ada yang minta di Malaysia. Indonesia mencetak. Jadi Abu Yahya Maliki punya macam kulasol, tapi namanya Syawarikul Anwar. Jadi salawat itu baca minimal sehari sekali. Jadi kalau mati Nabi yang nunggu di kubur. Macam Sayyidah Fatimah, Nabi yang nunggu. Ali saja tidak boleh ada amahitkan. Dia menunggu ini. Abu Yahya Maliki macam tu. Ya Habib Ali Jufri bentuk tu levelnya pingsan. Karena Nabi yang nunggu di bawah. Tergantung awak lah. ASEAN yang nunggu di bawah. Yang nunggu di bawah. Jadi, alhamdulillah PR yang Sayyidah Khadijah di rumah baca untuk keluarga. Sekali selesai dia baca 2 lembar untuk sambung dia. Sambung dia enggak. Dibaca untuk keluarga di rumah. Salah siap untuk tarawih.